Shalom, selamat pagi. Sudah menjelang siang ya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Yesus Kristus, sungguh bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita satu kali lagi kesempatan untuk kita bisa datang di hadirat Tuhan, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menerima perjamuan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan sudah memasuki bulan yang baru lagi di tahun 2025, bagaimana Tuhan sudah memimpin kita selama hampir masuk dalam bulan yang ketiga ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita menenangkan hati kita menundukkan kepala kita masuk dalam saat teduh. Bapa di surga yang penuh dengan kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Engkau yang sudah memelihara kami sepanjang hari-hari kami. Kami bersyukur untuk setiap nafas, setiap kesempatan, dan setiap pelajaran hidup yang Engkau berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami mau menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap pujian, doa, firman, dan terlebih pagi ini kami akan menerima perjamuan kudus. Layakan kami Tuhan, ampunilah kami. Biarlah melalui ibadah kami, nama-Mu sungguh-sungguh semakin dimuliakan. Dan kami dikuatkan di dalam iman. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tidak ada satupun kasih di dunia ini seperti kasih Tuhan. Dia telah membuktikan cintanya kepada setiap kita dengan pengorbanan dan penebusannya. Biarlah kasih itu selalu ada di dalam setiap hati kita. Mari bersama-sama kita menyatakan syukur kita. Kita menyatakan rasa berterima kasih kita hanya kepada Tuhan kita. Ada di dalam hatiku. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Kasih yang ajaib daripada Tuhan kita, yang selalu tinggal di dalam hati kita. Bersama-sama katakan, Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji
kekudusan-Mu yang agung. Tidak ada kasih di dunia ini seperti Engkau. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada di dalam hatiku. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Katakan sekali lagi, ku selalu ada di dalam hati-Mu Tuhan. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu, itulah yang ku rindu. Katakan sekali lagi, itulah kerinduan kami. Itulah yang ku rindu. Galatia 3 ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Mari kita bersama-sama kita ambil waktu untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa dan kesalahan kita kepadanya, sehingga kasih-Nya itu tidak terputus atas hidup kita, tidak terhalang oleh keberdosaan kita. Mari kita datang kepadanya, kita mohon pengampunan daripadanya. Bapa, kami rindu untuk menyembah-Mu, memuji-Mu. Tapi seringkali dosa menghalangi kami untuk boleh memuji-Mu, menyembah-Mu. Bahkan dosa membawa kami jauh daripada-Mu. Tuhan, ampuni kami supaya jangan sampai dosa menghalangi kami untuk menyembah-Mu, memuji-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang, kami mengaku semua pelanggaran kami di hadapan-Mu. Engkau yang paling tahu Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami tahu tidak ada yang bisa kami sembunyikan. Oleh karena itu firman-Mu mengatakan kepada kami, berbahagialah orang yang mengaku dosanya, yang dosanya diampuni. Tuhan, itulah yang kami rindukan. Dan kami mohonkan kepadamu pada saat ini, Tuhan ampuni dosa dan pelanggaran kami. Bawalah kami Tuhan untuk dekat denganmu, menikmati hadiratmu, sehingga kami boleh terus menyembah dan memuji Engkau dalam hidup kami.
Tuhan, terimalah permohonan kami ini Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Berita anugerah dari Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dipersilakan duduk kembali jemaat. Hari ini kita bersama-sama kita akan menerima perjamuan kudus sesuai dengan ketentuan gereja. Perjamuan kudus hanya diberikan kepada kita yang sudah dibaptis dan juga sudah mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukan rutinitas yang kita adakan setiap awal bulan. Karena celakalah kita kalau kita menyepelekan perjamuan kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Tanda kasih Tuhan kepada kita. Dan Tuhan ingin kita melakukannya dengan serius. Karena untuk itu juga Tuhan berkorban serius untuk kita. Sehingga kita boleh menikmati kasih-Nya. Kasih-Nya boleh melingkupi hati kita dan membawa kita semakin dekat dengan Dia hari ke hari. Saya persilakan petugas untuk maju ke depan. Sambil mempersiapkan roti dan anggur di tangan kita, mari kita merenungkan kembali kasih Tuhan kepada kita. Apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita? Mengertikah kita akan pengorbanan Tuhan untuk kita? Mari kita semua bangkit berdiri. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus berkumpul dengan murid-Nya. Dia mengadakan perjamuan kasih yang Tuhan mau kita ingat sampai hari ini. Waktu itu Tuhan Yesus mengambil roti, kemudian memecahkannya dan mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Setiap kali kamu memakannya,
ingatlah akan aku. Kemudian Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur dan mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Mari kita angkat roti dan anggur di tangan kita. Kita masuk di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu. Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau terus yang menghantar kami Tuhan untuk masuk ke area yang selama ini tidak bisa kami masuki, yaitu kasih dari Tuhan yang begitu besar kepada kami. Kami bersyukur Bapa, kiranya Engkau terus memimpin kami, supaya perjamuan ini mendatangkan faedah yang sebesar-besarnya bagi kami. Karunia rohani yang kami butuhkan untuk hidup bagi Tuhan sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Bapa, dan kami akan menerima roti dan anggur di tangan kami dengan ucapan syukur kepadamu. Karena kami tahu ini janji yang pasti, pada waktunya nanti kami akan makan semeja dengan Tuhan di surga. Tuhan, dengar doa kami bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama memakannya. Kita meminumnya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk perjamuan yang sudah kami terima pada hari ini. Perjamuan yang kami tahu bukan sekedar hanya makan, minum, tapi ada berkat rohani yang besar yang Tuhan limpahkan kepada kami, supaya kami boleh hidup seturut dengan jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya kuasa kasih-Mu itu terus membimbing hidup kami, menuntun kami, memperbaharui pikiran dan hati kami, sehingga kami pun boleh mengasihi Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Biarlah kasih Tuhan itu semakin nyata dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang yang berjumpa dengan kami, mereka pun boleh merasakan kasih itu, dan bahkan mereka ditarik oleh kasih-Mu untuk datang kepadamu. Tuhan, dengar doa kami, berkati kami semua yang sudah menerima perjamuan hari ini. Utuslah kami Tuhan untuk menjalankan misi-Mu di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat silakan dulu kembali. Saya persilakan petugas untuk mengumpulkan. Mari kita bersama-sama meresponinya dengan pujian ada kuasa dalam darahnya. Bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa. Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Jemaat, saya silakan untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan membacakan hukum kasih. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba beritahu kiri kanan saudara, katakan, saya mengasihimu.
Biarpun bumi akan berlalu, matahari tidak bersinar lagi, tetapi kasih Tuhan buat kita selama-lamanya. Amin. Jikalau kita sudah mengatakan amin, bersama-sama kita menyanyikan pujian, biar bumi akan berlalu. Kita menyanyikan lagu ini dengan semangat. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalalalalala, Yesus cinta shalalalalala, Yesus cinta saya. Sebelah kanan saya katakan, Biar bumi akan berlalu, suaranya sebelah kanan. Haleluya. Sebelah kiri saya, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan bersama-sama kita katakan, Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. sekali lagi, biar bumi berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Dengan gendang, Ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku, Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. dari mana? Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari mana? Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Shalalalala. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya persilakan untuk jemaat dipersilakan duduk.
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Stephen Paul dengan sebuah tema pujilah Tuhan atas pertolongannya. Kita mempersiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh kita masuk dan mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. kusiapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. firman-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya Dahulu, tidak pernah berubah. selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus membimbing kami supaya firman-Mu menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi kami. Karena hidup kami diarahkan oleh firman-Mu.
Kami tahu isi hati Tuhan melalui firman-Mu. Dan kalau kami berjalan seturut dengan firman-Mu, maka Engkau berjanji akan memimpin kehidupan kami sampai kesudahannya nanti. Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu. Kiranya Tuhan juga menolong kami sekali lagi untuk memahaminya, untuk mengertinya dengan lebih baik. Sehingga hidup kami selalu dipenuhi dengan puji-pujian. Karena kami tahu siapa Allah yang kami sembah. Tuhan, terpujilah Engkau Bapa yang baik yang terus membuat kami terpesona akan keajaiban-Mu dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu juga. Kami bersyukur, kami berserah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semuanya. Amin. Baik Bapak dan Ibu, kita akan melihat bagian Alkitab yang akan kita bahas bersama. Hari ini di Mazmur nomor yang ke-124. Ya. Mazmur 124. Kita akan bacakan secara bertanggapan, saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 ya, sampai ayat yang ke-8. Nyanyian Ziarah Daud, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Maka mereka telah menelan kita hidup-hidup, ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat menangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saudara, kita sudah melihat berbagai aspek ya yang mendorong kita untuk senantiasa memuji Tuhan. Hari ini kita akan melihat aspek lain yang akan mendorong kita lebih kuat lagi untuk selalu lebih sering memuji Tuhan. Yaitu pujilah Tuhan atas pertolongannya. Saudara, kita hampir semua tahu ya bahwa Tuhan akan menolong kita. Hampir semua kita tahu bahwa Tuhan bisa menolong kita. Tapi pertanyaannya sebenarnya bukan tahu atau tidak tahu, saudara. Tapi seberapa yakin kita bahwa Tuhan sanggup menolong kita, saudara. Seberapa kita yakin bahwa Tuhan bisa menolong kita. Dia sanggup menolong kita. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu akan meluputkan kita dari bahaya. Dalam segala keadaan, Dia akan bersama-sama dengan kita. Seberapa kita yakin akan hal itu? Hari ini kita akan belajar bersama dari apa yang diungkapkan oleh Mazmur 124. Dan Mazmur ini juga ditulis oleh Daud. Kita tahu sekalipun Daud setelah dia diurapi menjadi raja, dia tidak langsung menjadi raja. Tapi melalui satu proses yang begitu panjang dan melelahkan. Aku pakai internet. Proses yang harus Suplemen dilewatinya bakteri itu baik untuk begitu mencegah sulitnya, saudara. Sampai-sampai mungkin Daud tidak percaya kalau dia sudah diurapi. Karena dia dikejar-kejar seperti anjing oleh Saul karena Saul ingin membunuh dia. Dia dikhianati oleh orang yang dekat dengan dia. Dia kelaparan, hidupnya terlunta-lunta, tiada masa depan. Itu yang dialami oleh Daud. Sehingga saudara, Daud menghadapi berbagai kenyataan hidup yang luar biasa. Kenyataan hidup ya yang kekuatannya di luar kekuatan dia, lebih besar dibandingkan dengan kekuatan yang dia miliki. Musuhnya itu kekuatannya luar biasa. Begitu besarnya,
Maka Daud menggambarkan kesulitan yang dihadapinya itu seperti predator yang memangsa, yang memakan mangsanya hidup-hidup, yang menelan mangsanya hidup-hidup. Berarti masalah, musuh yang dihadapi itu sangat besar sekali, saudara. Sehingga bisa menelan mangsanya hidup-hidup. Daud juga menggambarkan bahwa kesulitan hidup, musuh yang dihadapi itu seperti air yang menghanyutkan. Artinya apa? Air yang sangat deras arusnya, sangat kuat, saudara. Kita bisa lihat, saudara ya, kalau di televisi ditayangkan banjir besar di satu daerah. Rumah-rumah pada hancur, saudara. Pohon-pohon terang tercabut dari akarnya. Saking derasnya air banjir itu, sehingga merusak apa saja yang dilewatinya. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Daud waktu dia menggambarkan masalah di dalam hidupnya. Musuh yang harus dihadapinya secara manusia itu akan sangat sulit untuk dihadapi. Sangat sulit untuk bertahan di dalam kondisi seperti itu, saudara. Saudara, Daud jujur dengan kehidupannya, saudara. Tapi saudara, inilah yang dikatakan oleh Daud di ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, saudara. Menarik, saudara. Di tengah kesulitan hidupnya itu, Daud sampai kepada satu keyakinan bahwa pertolongannya adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini mengajarkan apa kepada kita, saudara? Ada dua hal yang saya dapatkan, saudara. Yang pertama, mengajarkan kepada kita bahwa Daud benar-benar mengenal Tuhan yang dia sembah selama ini. Tuhan yang dia percayai selama ini. Dia tahu betul siapa Tuhan yang dia percayai, saudara. Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, artinya Dia yang menjadikan langit, Dia yang menjadikan bumi. Dia adalah Tuhan yang maha besar. Tidak ada yang mustahil yang Tuhan bisa lakukan karena Dia besar. Dia sangat besar, saudara. Itu yang diungkapkan oleh Daud. Di tengah persoalan hidupnya yang begitu rumit, Daud mengatakan, pertolonganku dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang menciptakan langit, Dia yang menciptakan bumi. Saudara, Jakarta termasuk besar tidak, saudara? Besar, ya. Kalau dibandingkan dengan kampung saya, saudara. Kalau di kampung saya mau kemana-mana cukup jalan kaki dari ujung ke ujung. Saudara. Tapi Jakarta kayaknya sulit. Saudara. Karena apa? Jakarta itu ternyata besar. Saudara. Jakarta aja sudah besar. Ada yang jalan dari ujung ke ujung di Jakarta? Mau ikut saya? Saya nggak mau. Ya, saya nggak kuat soalnya. Begitu besarnya Jakarta, saudara. Tapi Jakarta juga kecil dibandingkan dengan Indonesia. Seluruh Indonesia lebih besar dari Jakarta. Tapi seluruh Indonesia pun termasuk kecil dibandingkan dunia ini, bumi ini, saudara. Bumi ini begitu besar. Tapi bumi yang begitu besar pun termasuk tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan alam semesta yang tidak terbatas, saudara. Tuhan kita yang menjadikan langit dan bumi. Itu mengungkapkan betapa besarnya Tuhan yang dipercaya oleh Daud. Dan tentu saja saya juga yakin kita percaya Tuhan yang sama. Dia lebih besar dari apapun juga yang ada dalam hidup kita. Termasuk masalah kita, pergumulan kita, kesulitan kita. Dia Tuhan yang lebih besar dari semuanya itu. Maka kita bisa mengatakan pertolonganku datang dari Tuhan. Sudah, Daud tidak fokus dengan masalahnya yang besar itu.
tapi dia fokus kepada Tuhan yang besar. Sudah, ini memberikan satu jaminan bagi kita bahwa pertolongan kita itu selalu ada. Karena Tuhan maha besar, artinya dia sanggup, dia bisa, dia mampu, saudara, untuk menolong kita di dalam segala keadaan. Saudara, saudara, pertanyaannya, seberapa besar Allah yang kita kenal selama ini, saudara? Seberapa besar Allah yang kau percayai selama ini? Bisakah engkau melihat dia sebagai Allah yang sangat-sangat besar, pencipta langit dan bumi, sehingga engkau tidak lagi meragukan pertolongannya dalam hidupmu? Dia bisa menolong engkau karena dia Tuhan yang besar, saudara. Saudara, dalam kehidupan semakin besar kuasa seseorang, tentu kita akan semakin bergantung kepada orang itu, saudara ya. Nah, saudara, saya masih ingat sekali waktu saya masih kecil, di dompet saya, papa saya itu ada foto, saudara. Bukan foto mama saya, ya. Kalau dompet saya ada foto istri saya. Papa saya nggak seromantis itu, saudara. Ya, di fotonya, di dompetnya ada foto, saudara. Foto siapa, saudara? Itu foto langganan papa, ya, karena papa jualan sembako. Kalau di daerah saya itu sembako itu namanya kedai sampah, ya, karena apapun ada, mau kacang merah, hijau, kuning, semua ada, ya. Jadi namanya kedai sampah, dan itu ada langganan papa seorang PM. Ya, PM itu polisi militer. PM itu polisinya polisi, yang sekarang mungkin namanya provos, ya. Jadi polisinya polisi. Saudara, papa saya dikasih fotonya, ya. Waduh, papa saya senang sekali, saudara. Ditaruh di dompetnya. Kalau ada apa-apa selalu dikeluarin, saudara. Termasuk waktu dia kalau di jalanan ada polisi yang mau menilang, ya, papa saya nggak salah apa-apa. Ya kan, polisi kan kadang-kadang cari-cari masalah, ya, sampai teman saya nggak ada penutup pentilnya pun ditilang, ya. Tapi memang ada aturannya ternyata. Jadi yang kendaraan nggak ada tutup pentilnya mesti ditutup, ada aturannya. Saudara, kalau ada kejadian begitu biasanya papa langsung buka dompetnya dan tunjukin. Polisinya bilang, siap pak, silakan lewat. Karena memang papa saya bukan melanggar, bukan. Kalau melanggar papa saya nggak keluarin dompetnya. Ya, saudara, itu hanya contoh kecil, ya, orang yang punya kuasa besar, orang besar. Dan itu kita bergantung kepada dia. Kita tahu dia bisa menolong kita. Saudara, masalahnya dalam kehidupan kita, saudara, kebanyakan kita Allah yang kita percaya itu terlalu kecil, saudara. Kita tidak percaya Allah yang besar, yang kita percaya Allah yang kecil. Itulah yang seringkali membuat kita takut, saudara, dan kita ragu meminta pertolongan dari dia, saudara. Karena apa? Dia terlalu kecil. Kita anggap dia mungkin nggak bisa menolong kita, saudara. Saudara, keliru, saudara. Tuhan yang kita sembah ada Tuhan menjadikan langit dan bumi, saudara. Saudara, maka yang pertama kita mesti ingat seberapa besar Allah kita, saudara. Itu yang akan membawa kita punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Kalau dia Tuhan yang besar, tidak ada yang mustahil bagi dia, saudara. Saya suka sekali dengan penggambaran dari seorang penulis namanya C.S. Lewis. C.S. Lewis itu menulis buku cerita anak-anak, ya, komik begitu yang judulnya Narnia. Itu ada beberapa buku Narnia itu. Salah satunya itu Prince Caspian, sudah, ya, judul bukunya. Saudara, di situ digambarkan, ya, Narnia itu menggambarkan ada beberapa anak yang masuk ke dunia lain, yaitu dunia Narnia melalui satu lemari. Ya, jadi waktu mereka berlibur, mereka masuk ke ada satu lemari di rumah itu,
mereka masuk dan mereka masuk ke dunia Narnia namanya. Di situ mereka melewati berbagai hal yang digambarkan C.S. Lewis sebagai perjalanan rohani kita sebenarnya. Ya, di situ ada seekor singa yang namanya Aslan. Aslan itu gambaran daripada Yesus. Jadi Aslan ini selalu menemani anak-anak itu. Ketika ada bahaya, Aslan itu selalu hadir, menolong anak-anak itu, dan musuh mereka adalah para serigala. Serigala itu gambaran dari setan. Ya, ketika mereka mau dihancurkan oleh serigala-serigala itu, Aslan muncul menolong mereka. Saudara. Menariknya saudara, dikatakan di cerita itu ketika sudah lama, ya mereka anak-anak itu tidak lagi ketemu dengan Aslan, si singa itu. Ya, suatu kali mereka ketemu lagi. Nah, saudara, ada salah seorang anak itu bilang kepada Aslan begini, Aslan, kamu sekarang jadi lebih gede. Kamu lebih gede sekarang. Aslan mengatakan, tidak, aku enggak pernah jadi lebih gede. Bukan. Tapi yang membuat aku menjadi lebih besar karena kamu semakin bertumbuh. Dan waktu saya baca itu saya nggak kurang ngerti. Saudara. Tapi waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya akhirnya memahami. Saudara. Aslan itu ada gambaran Tuhan. Saudara. Tuhan akan menjadi lebih besar di dalam pandangan kita. Kalau apa? Kalau kita bertumbuh. Kalau iman kita semakin baik. Kalau kita semakin baik dalam iman kita, kita melihat Tuhan itu lebih besar, lebih besar, lebih besar, dan lebih besar lagi, saudara. Semakin besar, saudara. Jadi waktu engkau bisa melihat Tuhanmu seperti Daud melihatnya, pencipta langit dan bumi, berarti imanmu semakin baik, saudara. Karena engkau bisa mengenal Allahmu seperti apa adanya, saudara. Itu yang mau diungkapkan oleh C.S. Lewis, saudara. Bukan Aslan itu tambah besar, bukan. Tapi pengertian anak-anak itu semakin baik tentang Tuhan. Sehingga bisa melihat Tuhannya itu semakin besar, semakin besar. Saudara, waktu engkau bisa melihat Tuhanmu semakin besar, berarti imanmu semakin baik. Tapi waktu engkau melihat Tuhanmu kecil, kerdil, imanmu juga kecil. Mari saudara kita pertanyakan diri kita masing-masing. Seberapa besar Allah yang selama ini kita percayai? Seberapa besar dia? Karena sebesar itulah imanmu juga kepada dia. Sehingga engkau boleh yakin akan pertolongannya. Tapi kalau Allahmu kecil, engkau pasti ragu untuk meminta pertolongan dari dia. Pengertian kita ini menentukan seberapa besar keyakinan kita kepada Tuhan. Sudah ada suatu ilustrasi, saudara ya, ada suatu kali ada pengantin baru yang tinggal di Amerika. Mereka setelah menikah pergi honeymoon, ya. Mereka pergi honeymoon mengelilingi Amerika, saudara. Dan salah satu acaranya itu mereka akan mengikuti kapal pesiar beberapa hari. Nah, waktu mereka dalam perjalanan dengan kapal pesiar itu, saudara, tiba-tiba ada ombak besar yang mengombang-ambingkan kapal mereka di tengah laut, saudara. Wah, para penumpang panik sekali, saudara. Mereka takut, termasuk istri daripada istri yang honeymoon ini, saudara. Tapi yang mengherankan bagi si istri tersebut, ternyata suaminya itu kelihatan tenang-tenang saja. Dia panik, tapi dia lihat suaminya tenang-tenang saja. Lalu dalam ketakutan itu sang istri teriak kepada suaminya yang duduk tenang-tenang saja. Ya, dia bilang, suamiku, kenapa kamu tenang-tenang saja? Ini ombak besar. Sebentar lagi kita tenggelam, kita mati. Dia ngomong seperti itu, saudara. Engkau dan aku akan mati jika kapal ini tenggelam.
Tapi menanggapi perkataan istrinya, suami itu tiba-tiba mengambil sesuatu dari dalam tasnya, saudara. Ya, apa yang dia ambil, saudara? Dia mengambil pistol, saudara, dan dia arahkan ke istrinya. Terus dia tanya, takut nggak? Takut nggak? Takut nggak? Istrinya bilang, ya enggak lah, karena saya tahu kamu nggak mungkin melakukan hal yang jahat kepada saya karena kamu mencintai aku. Suaminya memasukkan lagi pistolnya, kemudian mengatakan, itu juga yang aku percayai. Itulah alasan kenapa aku tetap tenang-tenang saja di tengah badai. Seperti pistol ini yang ada di tanganku dan tidak mungkin aku gunakan untuk mencelakai orang yang aku kasihi. Demikian juga Tuhan yang mengendalikan angin dan badai, yang mengendalikan ombak. Dia mengasihi kita, maka ia tidak mungkin berlaku tidak baik kepada kita. Baik kapal ini selamat sampai tujuan ataupun terjadi sesuatu yang lain, semuanya ada dalam kendali Allah yang maha besar, yang dalam Yesus sangat mengasihi kita. Saudara, sudah tahu enggak ya, saudara? Sudah bisa lihat tidak? Suaminya itu bisa percaya kepada Tuhan yang dia yakini selama ini, saudara. Bahwa Tuhan itu tidak mungkin melakukan apa yang tidak baik. Sudah penjelasan itu membuat istrinya menjadi tenang hatinya. Bahwa penyertaan Tuhan ada bagi kita. Berkatnya yang ajaib akan Tuhan nyatakan. Karena dia Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Dia Tuhan yang maha besar. Bukankah di Alkitab juga pernah dikisahkan bagaimana Yesus meredakan ombak besar. Yesus mengatakan, tenanglah, diam dan tenanglah. Maka ombak itu pun tenang, reda. Tuhan kita, Tuhan yang maha besar. Yang kedua, saya dapatkan Tuhan itu maha besar. Karena itu dia bisa mengendalikan segala sesuatu dalam hidup ini. Dia sanggup menolong kita dalam keadaan apapun juga. Dalam keadaan baik dia bisa menolong kita. Dalam keadaan buruk pun dia sanggup menolong kita. Karena dia mengendalikan segala sesuatu. Sudah ada satu cerita menarik, saudara, yang bisa menggambarkan akan hal ini. Sudah dikisahkan ada seorang petani miskin, ya. Dia punya seekor kuda putih yang cakep banget dan gagah, saudara. Ya, dia kuda putihnya itu cantik dan gagah, saudara. Suatu kali itu ada seorang saudagar kaya yang pengen beli kudanya, itu, saudara ya. Jadi saudagar itu bilang, juallah kudamu kepadaku. Aku berani bayar harga berapapun, aku berani bayar. Tapi petani itu, saudara, dia tidak mau menjualnya. Saudara. Maka kawan-kawannya menertawakan dan mengejek dia, ya, karena dia tidak mau menjual kudanya. Besoknya, saudara, ternyata kudanya hilang. Keluar dari kandangnya, hilang. Teman-temannya pada tertawa. Aduh, sungguh malang nasibmu. Padahal kalau semalam kamu jual kudamu, kamu udah kaya raya hari ini. Itu kan kamu gak mau jual. Lihat sekarang hilang. Petani itu diam. Tidak bicara apa-apa, saudara. Sudah 5 hari kemudian, saudara. Ya maksudnya beberapa hari kemudian ternyata kuda putihnya pulang, saudara. Ya, bukan pulang sendirian, bawa kawan. 5 ekor yang lain, saudara. Wah, teman-teman petani itu lihat begitu kemudian ngomong, aduh, ternyata kudamu itu bawa hoki.
ya, bawa teman 5 ekor. Jadi sekarang petani itu punya 6 ekor kuda, saudara. Tapi petani itu juga diam saja, walaupun dia dikatakan, wah kamu untung sekali nasibmu, ya ternyata kudamu pergi pulang-pulang bawa untung. Ya, tapi petani itu diam saja. Kemudian beberapa hari kemudian, saudara, ketika anak si petani itu melatih kuda-kuda liar itu supaya jadi jinak, ya ternyata terjadi sesuatu. Anaknya jatuh dan kakinya patah, saudara. Saudara, teman-temannya cuma bilang, aduh rupanya kuda-kuda itu membawa sial, ya. Anakmu kakinya patah. Tapi petani itu tetap diam tanpa bicara. Seminggu kemudian, saudara, terjadi peperangan di tempat itu. Dan semua anak muda di desa itu mesti ikut di dalam perang. Saudara, dipaksa untuk ikut berperang. Kecuali anak si petani itu yang kakinya pincang. Maka teman-temannya datang dan mengatakan kepada petani itu sambil menangis, kamu untung sekali, nasibmu untung sekali. Anak-anak kami mesti ke medan perang dan tidak tahu bisa pulang atau tidak. Sedangkan anakmu tetap di rumah. Saudara, kemudian petani itu mengatakan kata-kata seperti ini. Janganlah terlalu cepat membuat kesimpulan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya adalah suatu rangkaian proses yang belum selesai. Syukuri dan terima keadaan yang terjadi saat ini. Apa yang kelihatan baik hari ini belum tentu baik untuk hari esok. Apa yang buruk hari ini belum tentu buruk untuk hari esok. Tetapi satu hal yang pasti, Allah paling tahu yang terbaik buat kita. Dia Allah yang mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita. Sehingga kita boleh meyakini pertolongannya itu ada. Dia pasti akan menolong kita, memberikan yang terbaik buat kita. Karena dia mengendalikan segala sesuatu. Apa yang diberikan Allah belum tentu satu hal-hal yang kita inginkan. Tetapi percayalah, di balik semuanya itu Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita, saudara. Saudara, menariknya saudara, itu banyak contoh seperti itu di Alkitab, saudara. Saudara pasti ingat tentang cerita Daniel, saudara. Ya, Daniel yang dimasukkan ke lubang singa, saudara. Saudara, saya waktu itu saya berpikir, apa tidak bisa Tuhan menolong supaya Daniel jangan dimasukkan ke dalam lubang singa? Karena itu sangat menakutkan, saudara. Bagi kita yang tahu ceritanya, yang kita waktu cerita yang enteng banget kan. Iya kan? Tadi saya tanya anak saya, Vesya, tadi apa Rusdi khotbah apa? Ya, dia bilang tentang penyertaan Tuhan. Terus saya tanya, gimana kamu? Kamu takut enggak? Ya takut lah Pak. Loh, kok takut? Kan ada Tuhan yang menolong. Ya takut. Dia bilang, saya tanya kenapa takut? Ya karena Tuhan enggak kelihatan. Kalau Tuhan di samping saya seperti Uncle Advent, enggak takut saya Pak. Ada yang jagain saya. Lah Tuhan ada di samping kita. Saya enggak lihat. Itu saudara. Ya betul juga. Tapi saya kemudian ceritakan kisah Daniel ini. Dek, ya mungkin kita enggak melihat Tuhan. Tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Coba bayangkan dek. Emang tidak bisa Tuhan mencegah supaya Daniel tidak dimasukkan ke lubang singa. Saya yakin Daniel juga ketakutan pada waktu itu saudara. Ya belum masuk aja suara singanya aja udah menggetarkan saudara. Singa lapar saudara. Bukan singa manis, bukan. Singa lapar, bukan macan.
mama cantik, bukan juga. Singa lapar, Daniel pasti takut juga. Kenapa Tuhan tidak menolong? Kan gampang sebenarnya ya. Waktu Daniel dia tetap setia, dia berdoa, Tuhan kemudian melakukan keajaiban. Tiba-tiba orang yang iri dengan Daniel, yang ingin mencelakakan Daniel, matanya buta, nggak melihat Daniel lagi berdoa. Ya kan? Bisa, gampang. Tapi kenapa Tuhan tidak melakukan itu, saudara? Akhirnya Daniel harus dimasukkan ke lubang singa. Saudara, kita tahu ceritanya. Setelah Daniel dimasukkan ke lubang singa, Daniel tidak apa-apa, saudara. Pertanyaannya, mana yang lebih dahsyat pertolongan Tuhan? Kalau Tuhan mengizinkan Daniel tetap tidak masuk lubang singa, atau Tuhan mengizinkan Daniel masuk ke lubang singa, mana yang lebih dahsyat kuasa Tuhan? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, saudara. Bukan hanya Daniel yang melihat kedahsyatan pertolongan Tuhan. Raja Darius pun yang tidak percaya itu bisa melihat dan mengatakan, terpujilah Allahnya Daniel. Dia yang menolong. Dia penolong yang ajaib. Sehingga kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, itu bisa dilihat oleh banyak orang, saudara. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, saudara. Karena dia ingin menunjukkan bahwa dia Tuhan yang luar biasa. Bukan Tuhan yang biasa-biasa, bukan. Tapi dia Tuhan yang ajaib, yang bisa melakukan perbuatan ajaib yang di luar nalar pikir kita, saudara. Sama halnya juga apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Ketika mereka juga tidak ditolong Tuhan, akhirnya mereka harus dilemparkan ke dapur api, saudara. Yang dipanaskan lebih panas 7 kali, saudara. Tapi, saudara, disitulah mereka juga mengalami luar biasanya pertolongan Tuhan, saudara. Algojo yang melemparkan mereka mati, tetapi mereka tidak mati, saudara. Mereka berjalan-jalan di dalam perapian yang sangat panas itu. Bahkan waktu mereka keluar, rambut mereka bau gosong pun tidak, saudara. Jadi nggak perlu keramas. Nah, saudara, dahsyat Tuhan, saudara. Luar biasa Tuhan itu. Sehingga sampai-sampai raja itu melepaskan mereka dan tahu sebegitu berkuasanya Allah yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, kita juga bisa melihat, maka dikatakan seperti ini, saudara. Jika Allah kami, ini dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, seandainya Tuhan tidak melepaskan kami, kami pun tidak akan menyembah dewa Tuhanku, karena kami tahu kepada siapa kami menyembahnya. Sudah bisa melihat ujian perapian itu justru membuat iman Sadrak, Mesak, dan Abednego semakin bertumbuh. Dan mereka bisa melihat Tuhanku besar, sangat besar, lebih dari sebelumnya. Saudara, Yusuf juga mengalami hal yang sama. Berpuluh-puluh tahun dia mengalami kesulitan hidup, saudara. Dia di penjara. Sudah, penjara zaman dulu beda dengan sekarang ya. Sekarang kan ditentukan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dulu orang masuk penjara bisa masuk nggak tahu kapan keluarnya. Jadi itu masa-masa yang sangat kelam bagi Yusuf. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat Yusuf mengeluh, enggak. Dia tetap setia kepada Tuhan dan dia mengalami kuasa Tuhan yang ajaib itu. Sehingga di Kejadian 50 ayat 20 dia mengatakan kata-kata ini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Tuhan
yang mengatur segala sesuatunya untuk hal yang baik. Sekalipun aku mesti menderita sekian tahun, tapi akhirnya aku melihat dan aku tahu Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Yusuf akhirnya menjadi orang kedua setelah raja, kedudukan yang sangat tinggi. Saudara, Ibrani 13 mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Saudara, Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Itulah yang membuat pemazmur begitu yakin akan pertolongan Tuhan. Maka dia kata, pujilah Tuhan karena pertolongannya. Saudara, kalau kita ingin punya keyakinan akan pertolongan Tuhan, kita mesti bisa melihat bahwa Tuhan kita sangat besar. Yang kedua, kita bisa tahu bahwa Tuhan kita yang besar sanggup mengendalikan segala sesuatu. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi toh akhirnya yang terbaiklah Tuhan berikan kepada kita, saudara. Ya, karena Tuhan senantiasa menolong kita. Maka paduan suara kita namanya Ebenezer. Artinya apa, saudara? Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini. Besok sampai di sini juga. 3 tahun lagi sampai di sini. 10 tahun lagi sampai di sini. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita. Seberapa besar pun kesulitan dalam hidup kita, percayalah. Engkau punya Tuhan yang besar. Engkau punya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dia Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Dan dia tidak pernah membiarkan kamu sendirian. Karena dia disebut Immanuel. Tuhan beserta kita, pasti ada pertolongannya. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau lebih besar daripada masalah apapun yang kuhadapi. Bantulah aku untuk percaya pada kekuatan-Mu dan untuk berpaling kepadamu di saat-saat sulit. Berikanlah aku kekuatan untuk tetap menatap-Mu. Karena aku tahu bahwa Engkau selalu bersamaku. Engkau selalu sanggup menolongku. Karena Engkau Allah yang besar. Allah yang sangat besar. Pencipta langit dan bumi. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menuntun perjalanan hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang kami harus hadapi, kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami boleh melihat Engkau Tuhan ada di samping kami dengan mata iman kami. Karena Engkau Allah yang maha hadir, Engkau selalu hadir bersama dengan kami. Sehingga kami merasa aman, tenang menghadapi semua persoalan hidup kami. Karena ada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau terus membimbing kami. Dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh semakin mengalami bahwa Engkau semakin besar dalam hidup kami. Karena itu menunjukkan bahwa iman kami pun semakin bertumbuh. Waktu kami bisa melihat Engkau semakin besar dalam hidup kami Tuhan. Karena memang Engkau Allah yang sangat besar. Yang tidak terpikirkan oleh pikiran kami. Maka Engkau firman-Mu mengatakan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Apa yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran manusia. Itu yang akan Engkau berikan kepada setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami mohon Tuhan membimbing kehidupan kami. Sehingga kami yakin akan pertolongan-Mu. Sehingga semakin sering mulut dan hati kami mengeluarkan pujian untuk-Mu. Karena Engkau patut dipuji. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan melalui hambanya Pendeta Stephen Paul. Kiranya kita sekali lagi diingatkan akan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya buat kita semua yang percaya dan bersandar kepadanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri untuk meresponi firman Tuhan. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan pada hari ini ada persembahan mezbah, ada persembahan kantong kolektor, kas untuk kantong merah dan umum untuk warna ungu untuk kas misi. Dimulai dengan persembahan mezbah terlebih dahulu oleh hamba Tuhan dan majelis beserta aktivis dan diikuti jemaat. Mari kita menyanyikan sebuah pujian, berkat Tuhan melimpah. Walau yang di ladang tak kekurangan, waktu yang di gunung
Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan. Saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Tolong ajar kami Tuhan untuk terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati persembahan ini untuk dipakai pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita tetap bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa seperti simbol yang di samping kanan kita ya. Kita pada bulan ini akan memasuki masa Lenten. Mari berdoa untuk agar jemaat setia mengikuti dan terus berdoa, berpuasa, membaca firman Tuhan sehingga lebih menghayati kematian dan kebangkitan Kristus dalam hidup mereka. Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini, agar kami semua mau terus setia untuk berdoa dan membaca firman Tuhan, juga berpuasa di saat masa Lenten ini, agar kami dapat lebih menghidupi Tuhan dan menghayati atas kematian dan kebangkitan Kristus bagi kami. Pakai kami semua Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami bagi dunia ini Tuhan. Agar mereka yang belum mengenal Tuhan dapat percaya dan mereka dapat menyatakan iman mereka juga kepada Tuhan. Amin. Yang kedua kita berdoa untuk pemerintahan yang baru terbentuk agar dapat membuat kebijaksanaan ekonomi yang tepat sehingga Indonesia dapat terhindar dari krisis global saat ini. Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk para pemimpin pemerintahan yang baru terbentuk ini, agar setiap mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang sungguh-sungguh mau berupaya untuk membangun kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan membuat peraturan dan kebijaksanaan yang berpihak kepada rakyat banyak, dan bukan karena kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja. Kebijakan yang dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa-doa yang kami panjatkan. Kami percaya Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Berikan kami iman yang terus percaya bahwa Tuhan selalu berserta kami, apapun situasi yang kami hadapi. Allah Tuhan kita yang besar, sanggup menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat semuanya, pulanglah bawalah berkat Tuhan bersamamu. Kiranya kasih Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera, perlindungannya, penyertaan-Nya, sehingga kau boleh melihat Dia sebagaimana Dia adanya. Tuhan yang besar, sehingga imanmu semakin bertumbuh karena engkau tahu siapa Allah yang engkau percayai, dan semakin engkau percaya kepadanya, maka kau boleh melihat pertolongannya semakin nyata dalam hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. 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 Amin.
Jemaat silakan duduk saat teduh. Puji Tuhan kita bisa beribadah hari ini. Ini minggu pertama di bulan yang baru dan Tuhan akan terus menyertai kita. Biarlah kita boleh mengenal Dia lebih baik lagi, lebih dalam lagi. Tuhan akan memberkati kita. Ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami? Kalau ada bisa angkat tangan. Tidak ada ya? Baik, kita bersama-sama akan mengikuti warta pada minggu ini. Jadi untuk acara prapaskah dan paskah, jemaat diberi kesempatan untuk juga memberikan persembahan khusus untuk acara paskah. Ya, nanti bisa dimasukkan ke amplop dan tuliskan keterangan persembahan paskah kita. Karena ada beberapa hal yang akan dikerjakan. Itu butuh biaya, biar kita bersama-sama juga mendukungnya. Mari kita lihat warta kita untuk hari ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita saksikan warta berikut ini. Tujuan program gereja adalah untuk membantu kita sebagai jemaat untuk bertumbuh dalam iman, saling melayani, dan mempersiapkan diri menuju kehidupan yang kekal. Maukah saudara ambil peran di dalamnya? Visi misi gereja adalah arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh gereja dalam menjalankan tugas-tugasnya. Visi GKBJ yaitu gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh, menyerupai Kristus, dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Misi GKBJ yaitu 3B, 2K, dan GAM 2, yaitu berdoa, bersateduh, beribadah, komsel, dan kelas-kelas pembinaan, serta gerakan Andreas dan Matius serta melayani. Masa Lenten adalah masa persiapan mengingat penderitaan Kristus dan kebangkitannya. Masa Lenten disertai dengan kita berdoa dan berpuasa. Puasa akan dimulai dari 5 Maret sampai 20 April. Puasa bukan berarti menahan diri untuk tidak makan sama sekali, tetapi disertai evaluasi diri untuk memurnikan hati sambil berdoa, mengikis setiap dosa yang mengikat, mengandalkan Tuhan untuk pembaruan hidup dan tingkah laku kita. Puasa disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Puasa makan dan minum atau puasa makan saja akan dimulai dari pukul 6 sore hingga pukul 12 siang. Saat berpuasa, kita mengambil waktu secara khusus untuk merenungkan firman, berdoa secara pribadi, dan mendoakan pokok-pokok doa yang akan di-share pada Bapak dan Ibu dan Saudara. Pembacaan Alkitab minggu ini memasuki kitab Mazmur 123 sampai 124 dan pembacaan Alkitab di masa Lenten yang terambil dari kitab Roma. Di minggu ini kita sudah memasuki masa Lenten. Kiranya dengan merenungkan firman Tuhan, hati kita dipersiapkan untuk mengingat kasih Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Pembinaan menuju serupa Kristus, kelas berakar sesi yang keempat akan dimulai pada hari Senin pukul 7.30 malam tanggal 3 Maret yang mengambil tema tentang Roh Kudus di dalam hidup orang percaya yang akan disampaikan oleh Guru Injil Peter Farhan. Persekutuan Usia Indah Selasa 4 Maret pukul 5 sore bertema Indah pada waktunya diambil dari Mazmur 126 yang akan disampaikan oleh Guru Injil Peter Farhan mengajak jemaat Usia Indah untuk bergabung. Rabu Abu adalah hari awal dimulainya masa Lenten yang mengingatkan betapa rapuhnya manusia yang diciptakan dari debu dan tanah. Dan dalam kondisi kerapuhannya, seharusnya manusia bergantung kepada Allah. Tapi sebaliknya, manusia sering memberontak dan tidak taat kepada Allah. Persekutuan Rabu Abu tanggal 5 Maret pukul 7 malam on-site di GKBJ bertema Koyakanlah Hatimu yang terambil dari kitab Yoel 12 ayat 13 yang akan disampaikan oleh Guru Injil Peter Farhan. Mengingatkan setiap kita akan kerinduan Tuhan agar kita semua bertobat dari dosa-dosa kita. Dress code di persekutuan Rabu Abu adalah hitam,
sebagai simbol dari kesedihan dan kedukaan atas dosa kita. Persekutuan Doa Misi Kamis tanggal 6 Maret pukul 7 malam via Zoom bertema menjadi corong Allah bagi suku Ulin di kota Banjarmasin. Kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Naira. Persekutuan doa pagi akan dilakukan secara hybrid, diadakan onsite dan Zoom, Sabtu 8 Maret pukul 6 pagi, bertema kekuatan berita Injil yang terambil dari Roma 1 ayat 16-17 yang akan disampaikan oleh Guru Injil Veniele Gulo. Dialog Sabtu 8 Maret pukul 5 sore akan lakukan nonton bareng yang bertema By Now. See you there. Ibadah umum Minggu 9 Maret pukul 8 dan pukul 10.30 bertema menolak keberadaan Allah yang terambil dari Roma 1 ayat 18-32 yang akan disampaikan oleh Guru Injil Ivan Christian. Ibadah Teens minggu depan 9 Maret pukul 8 yang akan disampaikan oleh Guru Injil Peter Faran. Ibadah Anak Minggu 9 Maret pukul 8 dan 10.30 bertema Tuhan itu ada, terambil dari Roma 1 ayat 18-23. Sekian informasi Warta hari ini. Happy Sunday all. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau tanya, jikalau orang muda tidak dipakai oleh orang yang berbijaksana dan orang yang mengasihi dan mengerti dia, apakah yang lebih berharga? Dan siapakah pihak yang berbijaksana itu kecuali Tuhan Allah sendiri? Jikalau hidup kita tidak dipakai oleh Tuhan, pasti yang memakai kita adalah setan yang merusak, menghancurkan. Kita akan menjadi sampah, menjadi perusak masyarakat, perusak negara. Itu sebab Alkitab berkata, carilah Tuhan pada waktu engkau masih muda. Dan pada saat masa mudamu, engkau menyeru dan engkau mendapatkan bijaksana kuasa dari Tuhan untuk seumur hidup menjadi manusia yang berguna. Seorang pemuda namanya Yosua dipakai oleh Tuhan di dalam pimpinan dan bimbingan Musa menjadi teladan setiap zaman. Yesus Kristus memilih seorang pemuda yang namanya Yohanes yang dianggap paling tidak berpengalaman ini, akhirnya menjadi seorang rasul, pengaruhnya paling besar di dalam 2000 tahun sesudah itu. Seorang muda yang nama Timotius yang dipilih Tuhan menjadi penerus Paulus telah menjadi pengabar Injil, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Kiranya Tuhan memakai seminar kali ini menyadarkan kita bahwa kita perlukan Tuhan dan gerejanya, bukan Tuhan dan gereja yang memerlukan kita. Sehingga kita tidak menghancurkan diri, tapi kita memakai anugerah dari Tuhan untuk menjadikan hidup kita mulia dan hidup kita bernilai untuk selama-lamanya. Demikian warta gereja kita. Saya ingatkan kembali untuk hari Rabu nanti, kita sudah memasuki masa Lenten, yaitu Rabu Abu. Biarlah kita sebagai jemaat Tuhan bisa datang di tempat ini, hadir di tempat ini untuk mengikuti praise and worship bersama-sama dengan teman-teman sekalian. Jam 7 malam kita mulai. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Biar Bumi Akan Berlalu. Satu kali, dan setelah itu sambil bersalam-salaman dan kita bertemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus